Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fini Salsabila dengan NIM P20637019031 dari jurusan D3 Raka Medis dan Informasi Kesehatan tingkat 1 Poltekkes Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai unit rawat inap untuk memenuhi tugas akhir dari praktik klinik yang dilakukan secara online. Sebelum membahas mengenai unit rawat inap, saya akan membahas sedikit mengenai rawat inap. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, tahun 1987, rawat inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang masuk rumah sakit yang menggunakan tempat tidur untuk keperluan observasi, terapi, rehabilitasi medik, dan pelayanan medik lainnya. Klasifikasi rumah sakit dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu klasifikasi perawatan rumah sakit. Klasifikasi perawatan rumah sakit ini telah ditetapkan berdasarkan tingkat fasilitas pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit tertentu, seperti kelas utama, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Selanjutnya, yaitu klasifikasi pasien berdasarkan kedatangannya, yaitu terdapat pasien baru dan pasien lama. Selanjutnya, klasifikasi pasien berdasarkan pengirimannya, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama dikirim oleh dokter rumah sakit, yang kedua dikirim oleh dokter luar, yang ketiga dirujuk dari puskesmas atau dari rumah sakit lain, dan yang keempat datang atas kemauan sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai unit rawat inap. Unit rawat inap adalah salah satu bagian dari pelayanan klinis yang melayani pasien karena keadaannya yang harus dirawat selama 1 hari atau lebih dengan ketentuan yang pertama dirujuk ke kamar bedah, yang kedua dirujuk ke kamar bersalin, dan yang ketiga dirujuk ke kamar intensif. Adapun tugas pokok dan fungsi dari unit rawat inap yaitu yang pertama pencatatan data mutasi pasien, yang kedua mencatat kegiatan pasien rawat inap, dan yang ketiga membuat laporan kegiatan rawat inap. Selanjutnya, prosedur dalam unit rawat inap yaitu yang pertama prosedur penerimaan dokumen rekam medis pasien, yang kedua prosedur pencatatan hasil pelayanan klinis, yang ketiga prosedur pencatatan mutasi pasien, yang keempat pencatatan hasil kegiatan, yang kelima prosedur pembuatan dan penyerahan sensus harian rawat inap, dan yang terakhir yang keenam prosedur pencatatan kelengkapan isi dokumen rekam medis pasien. Dokumen dan catatan yang digunakan dalam unit rawat inap itu yang pertama terdapat formulir rawat inap. Selanjutnya terdapat informed consent. Informed consent ini merupakan surat pengantar untuk persetujuan tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya terdapat sensus harian rawat inap. Sensus harian rawat inap adalah kegiatan perhitungan yang dilakukan setiap hari di satu ruang rawat inap. Sensus harian rawat inap ini berisi tentang data mutasi pasien yang masuk dan keluar selama 24 jam. Tujuan dari dibuatnya sensus harian rawat inap ini yaitu untuk memperoleh informasi semua pasien yang masuk dan keluar selama 24 jam di rumah sakit tertentu. Kegunaan dari sensus harian rawat inap ini yaitu untuk mengetahui jumlah pasien yang masuk, keluar, ataupun meninggal di rumah sakit tertentu. Lalu untuk mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur, dan yang terakhir yaitu untuk menghitung penyediaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, terdapat surat pengantar dan jawaban rujukan, terdapat surat keterangan sakit atau sehat atau kematian, terdapat surat pengantar dan pemeriksaan penunjang, resep, buku register pelayanan pasien rawat inap, buku ekspedisi unit rawat inap, buku pengendalian form, dan buku penggunaan nomor rekam medis. Fungsi yang terkait dalam unit rawat inap yaitu yang pertama terdapat assembling. Assembling di sini itu sebagai penyediaan dokumen rekam medis dan formulir-formulir yang dibutuhkan. Selain itu untuk mengecek ketidaklengkapan dokumen rekam medis pasien. Selanjutnya yaitu instalasi pemeriksaan penunjang atau IPP.
untuk pemeriksaan penunjang. Selanjutnya, TPPRI yaitu sebagai penetapan bangsal dan kelas perawatan menggunakan admission note. Admission note ini merupakan surat pengantar rawat inap. Lalu selanjutnya yaitu TPPGD atau TPPRI sebagai pendaftaran dan pendistribusian dokumen rekam medis pasien. Unsur pengendalian dalam unit rawat inap yaitu digunakannya buku ekspedisi, kelengkapan data pasien, autentifikasi, dan penggunaan register dan sensus harian. Informasi yang dihasilkan dalam unit rawat inap yang pertama, jumlah pasien yang masuk dirawat dengan menjumlahkan pasien awal, pasien masuk, dan pasien pindahan. Yang kedua, jumlah pasien yang dinyatakan keluar, baik hidup maupun mati. Yang ketiga, jumlah pasien yang masih dirawat dengan selisih yang pasien baru masuk dengan yang keluar. Lalu yang keempat, jumlah pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama. Dan yang terakhir, laporan kegiatan pelayanan rawat inap setiap bulannya. Selanjutnya, alur penerimaan pasien dalam unit rawat inap, yaitu yang pertama, bagi pasien yang datang dirawat melalui praktik dokter, maka harus melalui instalasi rawat jalan atau instalasi gawat darurat sesuai dengan kondisi pasien yang bersangkutan. Selanjutnya, catatan medis pasien akan dibawa oleh petugas di mana pasien tersebut berada kepada petugas rawat inap melalui admission note, yaitu surat pengantar rawat inap. Selanjutnya, keluarga yang bersangkutan mengurus administrasi pasien dan pasien akan ditempatkan berdasarkan jenis penyakitnya dan kebutuhan yang diajukan oleh keluarga pasien. Selanjutnya, dokter akan memeriksa pasien sesuai dengan catatan medis yang diterima dokter melalui perawat. Selanjutnya, setelah pemeriksaan selesai dan pasien dinyatakan boleh pulang, maka keluarga pasien mengurus biaya perawatan selama dirawat di rumah sakit di loket unit rawat inap. Jika proses pembayaran sudah selesai, maka pasien boleh keluar dari ruangan dan dari rumah sakit dengan membawa surat pengantar pulang dan surat kontrol. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.